Selamat datang di YouTube channel aku bersama saya Weni. Di video kali ini aku akan membahas tentang alergi kepada anak ketika mulai MPASI. Nah, ketika mulai MPASI, anak akan mulai banyak belajar tentang tekstur, aroma, dan banyak makanan-makanan lain yang mungkin bisa memicu alergi pada anak. Ibu perlu tahu tanda-tanda alergi pada anak ya. Ikuti terus ya video ini. Sebelum kita mengetahui apa aja tanda-tanda alergi, kita perlu tahu sebenarnya alergi itu apa sih. Jadi alergi itu adalah reaksi tubuh atau reaksi imun tubuh kita berlebihan terhadap sesuatu. Jadi misalnya harusnya responnya cuma 1-2, ini respon tubuh kita itu 1-2-3-4-5. Jadinya karena responnya terlalu berlebihan terhadap sesuatu, maka bisa muncul yang namanya alergi ataupun sesuatu yang tidak seharusnya. Itu karena imun tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tanda-tanda alergi ini ketika anak mulai MPASI itu dimulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari yang tidak bahaya sampai yang bahaya. Kita akan mulai dari yang ringan dulu. Apa aja tanda-tanda ringan pada anak yang mengalami alergi ketika mengonsumsi suatu makanan atau MPASI? Oke, yang pertama, anak akan merasa perutnya gembung. Jadi kalau misalnya misalnya anaknya makan tempe, nah habis makan tuh perut anaknya gembung, dia rewel, nangis terus. Nah, mungkin anak itu alergi terhadap tempe. Bisa aja karena alergi ini tidak melihat apapun makanannya mau yang sehat ataupun tidak sehat. Yang kedua, anak mengalami yang namanya mencret. Ketika ibu memberikan ikan, habis makan anaknya mencret. Nah, ibu bisa lakukan lagi, habis kasih ikan lagi mencret lagi. Ibu pantau terus ya makanan apa yang bisa membuat alerginya. Yang ketiga, mengalami yang namanya sembelit. Kalau tadi mencret, ini sembelit. Nah, misalnya habis makan daging, anak jadi sembelit berhari-hari. Jadi ibu lihat lagi, kalau misal pemberian daging lagi, anak sembelit lagi, berarti mungkin anak itu alergi terhadap daging. Yang keempat, eksim dan gatal pada kulit. Ini yang paling sering nampak kalau misalnya anak alergi sesuatu itu biasanya eksimnya dimulai dari pipinya merah-merah, terus nanti ke leher. Nah, ibu pantau lagi, biasanya tuh banyak anak eksim kalau yang gatal sama apa, itu biasa di kacang-kacangan. Ibu agak perhatikan aja, misalnya ibu kasih kacang merah, eksim berarti anak itu tidak bisa kacang merah. Coba lagi kacang yang lain, atau anak cuma nggak bisa kacang merah, bisa kacang hijau. Ibu bisa melakukan penelitian dan percobaan. Oke, yang kelima, anak itu bisa batuk ataupun muntah. Misalnya ibu kasih anak makan tahu, habis makan tuh anak kayak batuk-batuk muntah. Nah, coba lagi kasih, kalau misalnya kasih lagi kayak gitu, berarti anak nggak cocok makan tahu. Ya, nah, itu adalah 5 tanda-tanda yang ringan. Nah, kalau yang berat itu kayak mana? Nah, yang berat itu ketika anak udah mengonsumsi, yang pertama itu mata anak itu akan merah dan berair-air. Anak alerginya parah itu matanya akan berair terus merah gitu, kayak infeksi parah gitu, matanya berair-air merah gitu. Terus yang kedua, nafas anak tersengal-sengal. Misalnya ibu kasih makan daging nih, habis makan anaknya nah itu reaksinya itu yang parah, itu alerginya parah banget, itu harus cepat-cepat dibawa ke dokter. Yang ketiga, bibir dan tenggorokannya bengkak. Jadi habis makan tuh bibirnya tuh langsung bengkak. Biasanya tuh ikan-ikan tertentu ya, misalnya ada anak-anak yang alergi sama ikan gembung, habis makan tuh bisa bengkak bibirnya, terus tenggorokannya tuh bengkak, tuh kayak dia sakit gitu, dia sandaran sakit, jadi dia nangis. Jadi setiap mau makan anak itu pasti rewel. Nah, sebenarnya penyebab-penyebab apa sih yang memicu alergi? Biasanya ada 4 penyebab pemicu alergi. Yang pertama seafood, yang kedua produk olahan susu seperti yogurt, seperti keju. Ada anak yang alergi juga. Yang ketiga telur, dan yang keempat kacang.
Jadi biasanya telur tuh disarankan dikasih ketika anak mulai masuk 80 MPASI. Biasanya yang 3 ini ya seafood, yang kacang-kacangan, sama yang perdoalan susu itu di awal MPASI. Jadi kita kayak bertahap ceknya tuh. Jadi jangan sekaligus langsung dicobain ke anaknya. Nanti kita susah mengetahui yang mana alergi, yang mana tidak alergi. Oke, jadi penanganan kalau alergi ringan sama alergi berat itu gimana? Kalau penanganan untuk yang alergi ringan, ibu-ibu bisa memberikan kembali makanan itu setelah 2-3 hari. Jadi misalnya nih, anak kita alergi tempe, tapi kan kita tidak bisa langsung bilang begitu makan misalnya anaknya sembelit gitu kan. Kita kan nggak bisa bilang, oh anakku alergi tempe, tidak bisa kayak gitu ibu-ibu ya. Jadi kita mau tahu ya, anak itu alergi itu ketika kita memberikan anak itu sebanyak 3 kali makanan tersebut. Misalnya, hari pertama ibu kasih sembelit. Oke, nanti sembelitnya udah siap, ibu kasih lagi. Kalau memang sembelit, jeda waktu seminggu lagi, ibu kasih lagi. Kalau memang sembelit, berarti anak itu memang benar-benar alergi tempe. Bagaimana solusinya supaya anak tidak alergi tempe? Kalau untuk yang alergi ringan, ibu bisa berkala memberikan apa yang anak itu alergi. Misalnya yang dari seminggu sekali jadi 2 minggu sekali. Jadi kita itu kayak membuat antibodi itu kebal. Jadi setelah kebal dia tidak akan alergi lagi. Jadi tetap diberikan cuma dalam waktu yang agak panjang. Misalnya yang biasa seminggu sekali jadi 2 minggu sekali. Nah habis itu 2 minggu sekali dilompat jadi 3 minggu sekali. Jadi ditarik ulur dia supaya antibodi itu kebal sama tempe. Jadi tidak alergi lagi sama tempe. Nah, kalau yang untuk alergi berat gimana dong? Kalau untuk alergi berat tidak disarankan cara yang untuk alergi ringan ya. Karena yang alergi berat itu sangat bahaya, bahkan nyawa juga bisa terancam. Karena itu benar-benar yang sangat bahaya kali. Karena kan kalau misalnya yang ada alergi yang sampai nafasnya tersengal-sengal, itu kalau kita ulangi lagi, kalau tersengal-sengal gitu kan bahaya ya. Jadi kalau misalnya untuk alergi berat, itu ketika misalnya habis makan matanya berair atau merah itu segera bawa ke dokter dan konsumsi obat dokter sampai alerginya turun, sampai matanya normal, ataupun kalau yang nafasnya tersengal-sengal tuh konsumsi obat dokter sampai normal. Habis normal, anak wajib cek darah untuk mengetahui alerginya. Karena kenapa? Karena anak mempunyai alergi yang cukup parah, jadi kita tidak mau mengambil resiko. Bagusan langsung cek darah anak itu alergi apa aja dan langsung hindari. Tetapi kalau yang hanya alergi ringan itu tidak masalah karena tidak berbahaya. Tetapi kalau yang alergi berat itu sangat-sangat disarankan untuk cek darah saja. Oke ibu-ibu, buat anak-anak ibu yang ada alergi, ibu pantau apakah ini alergi ringan atau alergi berat. Jangan sepele dengan alergi karena alergi yang tidak ditangani sejak kecil bisa terbawa sampai gede, bisa terbawa sampai besar. Karena aku punya teman satu dia alergi sama daging, jadi setiap dia makan daging dia akan sesak nafas begitu. Makanya dia sangat menghindari yang namanya makan daging, bahkan sedikit saja pun tidak bisa. Jadi bagusan dari kecil kita kalau memang anak kita ada alergi, kita cepat tuntaskan dengan tarik ulur yang untuk yang kita tarik ulur untuk yang alergi ringan, dan kita cek alergi untuk yang alergi berat. Oke, ibu-ibu, sekian aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini, dan kalau ibu suka video ini jangan lupa di like. Dan kalau ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada teman-teman ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Dadah!